Halo, saya Ahmad Farhan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang target costing. Pernah nggak sih kalian bertanya, bagaimana perusahaan bisa menentukan biaya produk sebelum barang itu dibuat? Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur. Metode ini digunakan sebelum produk dan proses desain dilakukan, dengan tujuan untuk mengurangi biaya manufaktur produk di masa depan. Target costing digunakan pada tahap perencanaan untuk membantu menentukan desain produk dan proses produksi agar sesuai dengan biaya yang diizinkan dan laba yang diharapkan. Tujuan utama target costing adalah merancang biaya produk sejak tahap perencanaan, bukan mengurangi biaya saat proses produksi sudah berjalan. Alasan pertama, perusahaan tidak memiliki kendali penuh terhadap harga, karena harga ditentukan oleh pasar melalui penawaran dan permintaan. Alasan kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Setelah masuk ke proses produksi, sangat sulit untuk mengurangi biaya secara signifikan. Jika harga jual suatu produk adalah Rp100.000 dan laba yang diinginkan Rp20.000, berapakah biaya maksimal yang boleh dikeluarkan? Jawabannya adalah biaya maksimal sama dengan harga jual dikurangi laba, yaitu Rp100.000 dikurangi Rp20.000 hasilnya Rp80.000. Jadi, biaya produksi tidak boleh lebih dari Rp80.000. Jadi, target costing membantu perusahaan merencanakan biaya sejak awal, menyesuaikan dengan harga pasar, dan tetap memperoleh keuntungan yang diharapkan. Halo teman-teman, saya Aisyah akan membahas mengenai Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah metode pengendalian biaya yang dilakukan dengan perbaikan kecil secara terus-menerus selama proses produksi berlangsung. Tujuan Kaizen Costing menurunkan biaya produksi secara bertahap, meningkatkan efisiensi operasional, menghilangkan pemborosan, dan meningkatkan kualitas produk. Contohnya, sebuah pabrik ingin mengurangi biaya produksi 5% setiap tahun dengan cara mengurangi waktu produksi, menghemat bahan baku. Hasilnya, biaya turun secara bertahap tanpa mengganggu kualitas. Kelebihannya, efisiensi meningkat secara konsisten dan mendorong budaya kerja yang aktif. Kelemahannya yaitu perubahan kecil butuh waktu lama serta membutuhkan komitmen yang tinggi. Contoh lainnya, sebuah perusahaan memproduksi minuman kemasan. Biaya awal per unit, bahan baku Rp5.000, tenaga kerja Rp3.000, overhead Rp2.000. Total biaya berget Rp10.000 per unit. Target Kaizen, perusahaan ingin menurunkan biaya sebesar 5%. Pengurangan biaya, 5% Rp10.000 per unit. Pengurangan biaya, 5% kali Rp10.000 sama dengan 500. Target biaya baru, Rp10.100 sama 500 sama dengan 9.500 per unit. Perbaikan yang dilakukan, mengurangi limbah bahan baku, hemat 200 pija, meningkatkan efisiensi tenaga kerja, hemat 200 pik, menghemat listrik per overhead, hemat 100. Total penghematan 500. Hasilnya biaya baru sama dengan 9.500 per tiap per unit, tanpa mengurangi kualitas produk. Halo teman-teman, saya Dina akan membahas mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sekitar. Tujuan pertama CSR adalah meningkatkan citra perusahaan. Kedua, membangun kepercayaan masyarakat. Ketiga, membuat dukung pembangunan berkelanjutan. Dan keempat, mengurangi dampak negatif bisnis. Jenis-jenis CSR. 1. Ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja. 2. Lingkungan yaitu pengelolaan limbah, penghijauan. 3. Sosial yaitu bantuan pendidikan, kesehatan. Salah satu contoh program CSR adalah program beasiswa. Selain itu ada juga donasi untuk bencana alam. Kami juga aktif dalam kegiatan penanaman pohon. Dan yang terakhir, penggunaan bahan ramah lingkungan. Manfaat CSR yang pertama adalah meningkatkan loyalitas konsumen. Kedua, meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Dan ketiga, mengurangi konflik dengan masyarakat sekitar. Jadi, CSR sangat penting untuk keberlanjutan bisnis. Keterkaitan target costing, Kaizen costing, dan CSR. Target costing fokus pada efisiensi selama proses produksi. Kaizen costing, ini adalah pendekatan berkelanjutan untuk mengurangi biaya produksi. Timbangan berkah mengefisiensi dan menerapkan perbaikan. Hasilnya, efisiensi dan daya saing meningkat. CSR menjamin perusahaan tetap bertanggung jawab secara sosial. Artinya, perusahaan tidak hanya efisien dan untung, tetapi juga berkelanjutan dan peduli lingkungan. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa target costing membantu pembiayaan mengkostikan efisiensi berkelanjutan. Kaizen costing memastikan efisiensi berkolos. Dengan begini, kita dapat pendekatan untuk perbaikan dan proses. CSR menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.